Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya karena beberapa minggu ini saya nggak aktif buat video lagi. Karena saya punya kesibukan tersendiri. Di video kali ini saya bakal membahas kelomang lagi. Seperti yang kalian tahu ya, kelomang itu merupakan krustasea dari kelas Melacostraca, ordo Decapoda, dan yang kita bahas kali ini adalah kelomang darat lagi dari famili Coenobitidae. Kelomang kan terbagi menjadi dua, ada kelomang laut, ada kelomang darat. Kelomang darat ini berasal dari famili Coenobitidae. Jadi yang kita bahas kali ini dari famili Coenobitidae. Meskipun kelomang ini dalam bahasa Inggris disebut hermit crab atau kepiting petapa, sebenarnya kekerabatan mereka ini lebih dekat ke udang-udangan seperti lobster dan sejenisnya. Ya bisa dibilang mereka ini jenis lobster darat lah. Karena dari bentuk visual tubuhnya sendiri kalau dia tanpa cangkang itu ya mirip kayak udang. Yang akuarium atas ini sisanya Coenobita rugosus. Dia sekarang udah mati, jadi kandangnya kosong. Kita taruh aja di sini. Dan ini ada biawak yang sedang pilek. Udah saya treatment supaya dia itu sembuh. Kita taruh aja di atas. Ini ada retic baby, kita taruh aja di sini juga. Nah, bisa kalian lihat kan? Ini kandang bawah ini ada kelomang dan di atas ini juga ini kelomang. Meskipun ini kandang sisa ular ya, tapi saya buat kandang kelomang aja karena dua-duanya ini kalau disatukan itu bakal berantem teman-teman. Dan ya kelomang itu sebenarnya mereka itu jenis hewan yang agak teritori. Jadi kalau kalian pelihara kelomang itu seenggaknya jangan campur mereka pada satu kandang karena mereka bisa saling menyerang. Saya bakal ambil yang di bawah dulu. Wush, gede kan? Oke, kita akan ambil yang di atas. Ini kandang sisa ular, teman-teman. Taruh aja di sini. Nah, kelomang di tangan kiri saya ini adalah kelomang ungu capit besar atau kelomang capit besar. Dan nama latinnya Coenobita brevimanus. Dan yang di tangan kanan saya ini adalah kelomang senja atau kelomang jingga. Atau orang-orang menyebut hewan ini tuh dengan kelomang ungu jingga. Nama latin dari kelomang jenis ini adalah Coenobita violescens. Kita akan bahas yang mana dulu ini? Oke, kita akan bahas yang brevimanus dulu. Ini taruh aja di sini. Dua-duanya memang terbilang kelomang yang cukup besar ya. Oke, kita akan bahas Coenobita brevimanus. Jadi si Coenobita brevimanus ini, mereka itu bisa tumbuh sekepalan tangan orang dewasa, tapi bisa diprediksi mereka itu bisa tumbuh sebesar kelapa. Si Coenobita brevimanus ini penyebarannya itu di Sumatera, Sulawesi, dan beberapa pulau-pulau kecil di Indonesia Timur. Kalau untuk di Jawa sendiri saya nggak pernah dengar ya, tapi katanya sih ada di daerah pantai selatan. Teman saya dari Malang itu juga pernah nemu di sana. Entah itu lepasan orang atau apa gitu loh. Si Coenobita brevimanus ini, mereka itu jenis kelomang yang bisa hidup 100 meter dari garis pantai. Dan sebenarnya si Coenobita brevimanus ini dia itu lebih nyaman berada di antara hutan-hutan pinggir pantai daripada di pantainya. Jadi mereka itu bersembunyi di antara tebing-tebing karang ataupun di bawah tumpukan kayu ataupun batu. Nah, kelomang dari jenis Coenobita brevimanus saya ini memakai cangkang dari jenis siput Lilifusus filamentosus. Ini juga si kelomang saya ini juga memakai cangkang dari jenis Lilifusus filamentosus juga yang violescens ini. Ini cangkangnya. Ini cangkang dari siput laut. Ini siput yang biasa dikonsumsi di daerah Sulawesi dan beberapa daerah di Indonesia lainnya. Dan siput jenis ini itu memang jenis siput yang ukurannya cukup gede banget. Kalian browsing aja di Google, Lilifusus filamentosus. Mungkin kalian penasaran dengan bentuk siputnya. Siput ini juga sering dikonsumsi di beberapa daerah di Indonesia. Sebenarnya, dua kelomang saya ini kalau di alam liar mereka itu lebih suka memakai cangkang Achatina fulica atau bekecot. Karena memang cangkang bekecot itu ringan dan cangkang dari jenis Lilifusus filamentosus ini atau siput laut ini cangkangnya itu agak berat teman-teman. Jadi sebenarnya kelomang sendiri agak nggak suka, tapi karena diameter di dalamnya itu gede, si kelomang saya ini merasa nyaman. Kita taruh aja di sini. Nah, Coenobita brevimanus ini mereka itu memakan hampir apa saja, mulai dari bangkai ikan, buah-buahan, terus beberapa daun-daun muda. Tapi mereka sendiri kadang bertindak layaknya predator. Jadi mereka itu sering memakan beberapa hewan kecil yang ada di pantai loh kan. Berkelahi mereka. Kelomang-kelomang ukuran besar ini memang rentan banget berkelahi. Jadi kalau kalian pelihara itu setidaknya sediakan dua kandang yang terpisah gitu loh. Jadi satu kandang satu kelomang. Kalau di komunal sendiri menurut saya bisa aja, tapi harus dengan syarat kebutuhan makanannya itu terpenuhi karena si kelomang ini sendiri kadang juga kanibal. Nah,
Si kelomang dari jenis Coenobita brevimanus ini, mereka itu kadang bertindak layaknya predator. Jadi mereka itu suka memakan beberapa jenis hewan-hewan kecil kayak serangga, terus beberapa cacing juga pernah. Terus kadang mereka itu juga ditemukan memakan jenis kelomang kecil kayak Coenobita rugosus, kan ukurannya kecil-kecil segini kalau yang rugosus itu. Sama si kelomang ini dimakan dan juga pernah memakan siput laut juga. Si Coenobita brevimanus ini mereka itu lebih sering berada di bawah tumpuk-tumpukan batu atau di tebing-tebing karang. Jadi mereka ini lebih banyak bersembunyi dan aktifnya itu saat malam hari. Saat malam hari pun kadang mereka juga menyusuri pantai. Mereka full terestrial. Jadi kalau rugosus itu mereka itu kadang bisa manjat pohon, manjat karang. Kalau ini tuh lebih suka berada di antara tanah-tanah yang lembab. Jadi kalau kalian pelihara jenis brevimanus ini, alasnya itu pasir campur kokopit dan harus disiram rutin. Untuk air sendiri nggak apa-apa, kalian pakai air tawar gitu. Karena memang jenis ini tuh di alamnya pun mereka itu minum dari embun-embun pada dedaunan. Tapi si kelomang ini juga butuh kelembapan supaya melembapi indera pernafasan mereka. Sifat mereka itu teritori dan galak, dan sangat tidak disarankan mencampur kelomang ini dengan kelomang jenis lain. Karena apa? Kelomang jenis ini tuh suka banget nyerang kelomang jenis lain. Karena si kelomang ini sendiri memiliki sifat teritori yang bener-bener galak lah menurut saya. Dalam artian ya sesama kelomang galaknya. Dia juga kalau dipegang gini sering nyapit. Kalau kalian handle, usahakan kalian memposisikan dirinya itu senyaman mungkin. Jadi kalian topang cangkangnya dulu, kemudian topang ininya. Dan untuk setting kandangnya cuma pasir campur kokopit dan ada water dish ini. Ini udah diberantakin sama si brevimanusnya. Kita udah bahas si brevimanus ini. Jadi si brevimanus ini dia itu memakan apa saja, jadi omnivora, dan ukurannya gede, bisa sampai sekelapa, dan juga sifatnya itu sangat agresif. Jadi kalau kalian pelihara jenis ini jangan dicampur dengan kelomang jenis lain. Itu aja sih. Kita taruh aja di sini. Nah, saya bahas kedua ini adalah kelomang saya dari jenis Coenobita violacen. Nah, jenis ini tuh penyebarannya Jawa, Bali, Kepulauan Nusa Tenggara, Sumatera, dan Kalimantan. Ada juga yang mereka itu tersebar di beberapa wilayah di Indonesia Timur kayak Papua dan beberapa wilayah lainnya. Jenis ini itu yang paling sering kalian temui di pedagang. Karena apa? Individu muda pada si kelomang jenis violacen ini, mereka itu memiliki warna kemerahan, merah terang atau merah jingga. Jadi dalam bahasa Indonesia sendiri jenis kelomang ini disebut kelomang ungu jingga atau kelomang jingga. Tapi saat besar mereka akan bermutasi ke warna ungu atau ke biru-biruan. Bisa kalian lihat kan? Jadi di bagian kaki-kaki si violacen ini masih terdapat warna-warna kemerah-merahannya. Bisa kalian lihat. Ini mutasi teman-teman. Jadi saat kecil si Coenobita violacen ini akan berwarna merah terang atau merah jingga. Dan saat dewasa ya mereka bakal berwarna kayak gini. Warna biru keunguan atau biru ke kuningan atau biru gelap. Biasanya seperti itu. Kelomang saya ini juga sama. Mereka memakai cangkang dari jenis siput laut Philophosus filamentosus. Si kelomang ini merupakan jenis kelomang besar yang umum ditemukan di pantai-pantai di wilayah selatan Jawa. Penyebarannya cukup luas teman-teman. Bahkan di Malaysia sampai Thailand pun ada. Secara garis besar nggak jauh beda dengan si brevimanus ini. Mereka memiliki karakter yang agresif, temperamen yang agresif, dan juga kadang menyerang kelomang jenis lain. Kadang juga ditemukan menarik temannya keluar paksa dari cangkang. Nah, kedua kelomang ini sering dianggap sama. Oke, saya bakal perlihatkan perbedaan mereka ya. Nah, kalau pada Coenobita brevimanus, mereka itu memiliki capit besar, gede banget. Bisa kalian lihat pada sebelah kirinya. Dan warnanya itu keungu-unguan, umumnya sih. Tapi ada juga yang berwarna merah muda dan merah tua. Kalau yang violacen, mereka ini tidak memiliki capit yang terlalu besar. Jadi ukurannya itu proporsional. Meskipun capit sebelah kirinya itu besar untuk menutup cangkang ya. Karena fungsi dari capit besar ini untuk menutup secara sempurna dalam cangkang. Nah, dan untuk antena brevimanus itu berwarna hitam. Kalau violacen mereka masih berwarna merah. Meskipun individu dewasa violacen, mereka ini tetap berwarna merah. Dan juga dua-duanya sama-sama memiliki temperamen yang agresif. Jadi suka banget menyerang kelomang jenis lain. Jadi kalau kalian pelihara dua jenis ini, kalian nggak boleh satukan dalam satu kandang. Seenggaknya kalian pisah aja, karena dikhawatirkan itu mereka itu bakal berkelahi sampai mati, dan salah satunya itu dimakan, kadang-kadang gitu. Kalau
kedua jenis kelomang ini. Kedua jenis kelomang besar ini sangat-sangat eksotis untuk kalian pelihara. Dua-duanya ini sama-sama memiliki ketahanan tubuh yang sangat-sangat kuat. Saya pernah pelihara ini. Dulu saya punya waktu SD, punya dari jenis Coenobita brevimanus ini. Mereka seenggaknya bertahan itu selama 3 tahun. Nah, kalau di alam liar sendiri gimana, Bang? Nah, di alam liar sendiri, dua kelomang ini dapat bertahan 15-30 tahun. Bahkan pernah saya itu melihat di pameran di Surabaya, dari jenis brevimanus ini mampu mencapai usia 80-70 tahun. Bener-bener hebat kan? Dan violacen ini diperkirakan mereka itu bisa sampai ke umur 40 tahun atau 50 tahun. Itu aja udah sangat lama loh. Bahkan untuk iguana saja. Iguana itu mentok ya 20 tahun biasanya. Itu pun paling tua loh. Jadi untuk ukuran hewan-hewan kecil atau vertebrata kecil, mereka ini jenis hewan yang memiliki usia yang sangat-sangat lama. Tapi sering sekali mereka ini mati karena salah perawatan. Biasanya orang-orang itu sering mencampur mereka. Jadi mereka itu saling berantem terus mati. Mereka ini lebih soliter atau hidupnya itu sendiri-sendiri. Dan mereka cuma berkumpul untuk makan. Itu aja sih. Jadi sifat mereka hampir sama kayak reptil gitu. Si kelomang-kelomang besar seperti ini tuh mereka itu hidupnya itu di hutan pinggir pantai, nggak di pantainya langsung. Mereka ini lebih sering bersembunyi dan keluar saat malam hari untuk mencari makan gitu aja. Dan untuk ukuran, si Coenobita brevimanus ini ukurannya jauh lebih besar ketimbang si violacen. Si brevimanus ini diperkirakan mereka itu mampu tumbuh sebesar kepalan tangan orang dewasa atau sebesar kelapa. Jadi pernah ada spesimen itu ditemukan sebesar kelapa. Dan kalau si violacen ini mentok ya paling sekepalan tangan orang dewasa. Lebih kecil sih, lebih besar yang brevimanus ini. Jadi kemungkinan saya bakal mencari cangkang yang agak besar lagi. Karena si cangkang dari brevimanus ini agak nggak muat ya sekarang. Seperti yang kalian tahu, kelomang itu mereka itu nggak punya cangkang. Kelomang itu terlahir sebagai larva di laut. Larvanya itu mirip banget dengan udang. Dan ketika beranjak dewasa, mereka akan naik ke pantai. Kenapa si kelomang ini harus memakai cangkang? Karena dia itu harus melindungi bagian abdomen atau perut belakang mereka. Perut belakang mereka ini lunak, memang harus dilindungi. Kalau enggak ya mereka mudah banget diserang sama sesamanya ataupun predator. Dan untuk abdomen atau perut belakang mereka ini memiliki panjang yang agak berbeda ya. Kalau pada brevimanus ini, meskipun mereka ini berukuran besar, tapi abdomen atau perut belakang si brevimanus ini pendek banget. Beda banget dan violacen yang abdomen mereka ini terbilang panjang gitu. Panjang banget, mungkin sampai segini. Ini kalau berada di dalam cangkang. Kalau brevi itu abdomen mereka itu cuma segini teman-teman. Jadi untuk ukuran sebesar ini tuh abdomen mereka itu kecil, pendek banget. Jadi kalau kalian mencari cangkang, usahakan yang dimensinya itu besar, dimensi ruangnya itu besar. Kayak gini. Nah, biasanya cangkang yang paling disukai dari si brevimanus ini cangkang dari spesies siput laut turbo-turboan, turbo marmo, turbo imperalis atau turbo cornotus. Itu cangkang-cangkang yang dimensi ruangnya besar dan pendek memang. Kalau untuk si violacen, mereka itu menyukai cangkang yang panjang. Maksudnya ulirnya itu panjang. Kayak cangkang Phyllofusus filamentosus ini ataupun cangkang siput yang biasa kita temui bekecot. Jadi kalau kalian pelihara keduanya ini, dalam memilih cangkang, kalian pilih aja cangkang yang ini, cangkang yang dimensinya besar, karena mereka akan merasa nyaman. Meskipun cangkang ini sendiri berat ya, ini berat loh. Setidaknya mereka merasa nyaman gitu. Biasanya di alam liar sendiri mereka itu lebih suka memakai cangkang Achatina fulica atau bekecot. Tapi kalau kita pelihara, kita kadang bisa memvariasi bentuk cangkang mereka. Karena mereka itu ketika mereka udah merasa nggak nyaman dengan cangkangnya, atau mereka beranjak ke ukuran lebih dewasa, mereka ini akan berganti cangkang. Dan itu serunya pelihara kelomang. Kita bisa memilihkan cangkang yang pas untuk si kelomang. Dan kalau si kelomang itu nyaman, usianya itu bakal lebih panjang daripada biasanya. Dua-duanya merupakan hewan omnivora, tapi kadang bertindak sebagai predator, di mana mereka berdua itu kadang memakan hewan-hewan kecil. Tapi kebanyakan mereka ini memakan buah-buahan, teman-teman. Jadi kalau kalian memilih buah-buahan, usahakan buah-buahan yang terdapat banyak air kayak semangka, terus kelapa ataupun melon, itu banyak banget air. Jadi si kelomang ini suka banget dengan itu. Coenobita brevimanus dan Coenobita violacen. Dua-duanya merupakan jenis kelomang besar yang hidup di Indonesia. Dan yang brevimanus ini merupakan jenis kelomang terbesar untuk saat ini yang memakai cangkang. Karena ada juga spesies kelomang yang nggak memakai cangkang, kayak Birgus latro atau ketang kenari, itu spesies kelomang udah nggak memakai cangkang.
Yang ini spesies terbesar di Indonesia yang memakai cangkang. Oke, itu saja untuk video kali ini. Moga-moga video ini bisa menjadi referensi buat kalian yang pengen pelihara kelomang. Dan kalau penjelasan saya kurang lengkap, kalian bisa browsing aja di Google. Itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kembalikan kedua kelomang ini ke dalam kandangnya. Oke, kita akan taruh ini di sini. Jadi bisa kalian lihat kan, ini kandangnya udah diberantakin sama si Brevimanus ini, karena mereka juga kadang itu suka menggali-menggali. Dan di alam liar sendiri kadang saya juga menemukan kelomang itu memanjat ke pepohonan untuk mencari beberapa buah, atau kadang ya mereka mau mencari beberapa daun muda untuk dimakan. Kita akan taruh ini di sini. Sebenarnya si kelomang violacen ini alasnya itu masih saya kasih kokopit, teman-teman. Jadi alas kokopit ini sebenarnya nggak baik sih untuk si kelomang, karena teksturnya itu kayak tanah gambut. Jadi kelomang itu agak nggak suka. Tapi yang saya suka itu alas kokopit ini menjaga kelembapan. Kelomang itu membutuhkan kelembapan ekstra, teman-teman, karena mereka sendiri bernafas menggunakan insang yang sudah termodifikasi, dan insang tersebut harus tetap lembab supaya si kelomang ini bisa beraktivitas. Oke, kita akan tutup ini juga. Ini juga taruh di atas. Ini retiknya sini. Ini biawaknya sini juga. Kotor semua. Oke, saya bakal bersihkan ini.